Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini kita mau Edisi Pilau Talk. pilotok sedikit mungkin lebih ke apa ya? Isu permasalahan yang lagi dihadapi. Memikirkan sih ini. Mungkin nanti Kita belum ada sampai ke tahap sana, tapi kita kayaknya ini ada termasuk, kepikiran, ada dan kepikiran ke sana. masalah orang sekitar dan termasuk yang lagi in banget juga. Dan ini dialami oleh semua orang tua ya. Dan orang di sekitar kita pun banyak yang ngalaminnya. Apa itu? Yaitu tentang pandemi, tapi pandemi ini lebih ke masalah pendidikan. Karena kita bukan bagian kesehatan. Dan kenapa kita bahas pendidikan, walaupun latar belakang nggak sepenuhnya pendidikan, tapi kita adalah orang tua yang otomatis tetap harus menjadi seorang pendidik untuk anak-anaknya. Nah, jadi gini, kadang tuh aku tuh galau gitu loh terkait dengan adanya pandemi ini, ya masalah usaha yang nggak mulai jalan-jalan, terus kedua masalah ini meskipun anak masih kecil, tapi aku mikir untuk yang kedepannya, ini anak-anak sekolah nih gimana gitu loh, meskipun sekarang kondisinya sudah daring, belajar dari rumah, tapi kan nggak semua orang bisa menjangkaunya, atau bisa dibilang gini, ekonomi menengah ke atas. Dan ada juga orang tua yang ekonominya menengah ke bawah, sampai bahkan kemarin di berita-berita juga banyak jual ayam untuk beli handphone di kuota. Terus bahkan ada juga yang kemarin ini ya yang mengumpulkan masalah itu jadi ada masukan di Sumatera itu nggak ada sinyal sinyalnya susah. Sama termasuk Kalimantan kan sudah kadang sinyal susah, terus tiba-tiba mati listrik dadakan. Itu kan jadi masalah juga. Bahkan sampai untuk kuota pun kadang harus mengumpul dulu ke satu titik mencari wifi. Mencari kuota gratis gitu kan, karena nggak semua orang bisa menjangkaunya, nggak semua orang punya paket data, nggak semua orang punya wifi di rumah, dan itu masalahnya. Terus kadang ada handphone cuma punya orang tua, anak belum tentu punya ada gitu kan, tapi dituntut buat belajar online. Nah itu, jadi kadang tuh mikir gimana ya, kadang ya bersyukur juga sih kita, meskipun ibaratnya kondisi seperti ini, kita ya harus bersyukur. Tetap harus bersyukur. Gitu ya. Harus tetap dijalanin, ini nggak bisa dihindarin, ini akan tetap dijalanin, akan tetap dihadapin, nggak mungkin kita mundur dan nggak mungkin juga kita menolak. Dan kita nggak tahu ini sampai kapan juga, kita nggak tahu, nggak ada yang bisa memastikan. Ini sampai kapan nggak ada. Nggak ada yang memastikan. Pemerintah pun nggak bisa memastikan. Yang penting kita harus tetap survive. Nah, mungkin langsung aja, kira-kira apa nih step by step yang akan kita lakukan untuk anak-anak biar tetap bisa belajar dengan konsen meskipun belajar dari rumah, ataupun gimana nih kalau menurut saya nih? Kalau aku sendiri sebagai ibu dan mengikuti beberapa mompreneur dan juga momigram di Instagram, dan melihat mereka yang sudah anaknya udah sekolah, ada yang PAUD, terus ada yang TK, SD gitu kan. Dan yang masalah saat ini kan ibaratnya ada yang baru masuk sekolah karena ini baru ajaran baru. Bingung, ini anak mau dimasukin atau ditunda dulu. Dimasukin, belajar juga merasa belum efektif, kemudian ditunda, kasihan umurnya nanti 1 tahun, dan itu adalah masa yang kadang memang sudah saatnya belajar, tiba-tiba nggak jadi belajar kan, seperti ada yang kosong, ada ruang yang kosong, takutnya nanti malah hilang konsentrasinya. Nah, pandemi ini kan nggak mungkin hilang sepenuhnya, mungkin nanti akan tersamarkan karena adanya vaksin. Balik lagi masalah sekolah tadi, kalau di kota besar mungkin masih banyak pilihan, salah satunya adalah homeschooling. Tapi homeschooling kan saat pandemi yang virusnya nggak kelihatan ini dan nggak bisa deteksi ini, otomatis kita tetap takut kan,
orang masuk ke rumah tanpa ada sertifikat perlindungan segala, kan kita juga takut kan, apalagi Iya, masih tanya-tanya. apalagi diserahkan sama anak, tetap berarti gurunya harus Steril kan. disterilkan, direpit lah ibaratnya kayak gitu kan, tetap ada step by stepnya. Nah, persiapan anak sendiri kalau menurut aku ya mau nggak mau tetap BDR, belajar dari rumah. Intinya kita yang sebagai orang tua pun harus menyiapkan mental buat menemani si anak. Maaf sebelumnya, satu sisi pun aku adalah latar belakang guru dengan satu sisi mendengarkan keluhan orang tua yang ini gimana sih belajarnya, ini gimana sih gini. Satu sisi pun mendengarkan dari teman-teman yang berprofesi guru, mereka pun lelah dengan keadaan seperti ini gitu kan. Anak-anak di sekolah pun diajarkan secara langsung belum tentu ngerti, apalagi diajarkan online. Dan kemarin juga ada sempat di Instagram yang viral, anak laki-laki yang menyuarakan di depan DPR kalau nggak salah, kalau katanya belajar dari rumah nggak efektif karena beberapa temannya pun cuma buka HP, absen, terus tidur lagi. Nah kan, Nah intinya dari orang tua ataupun guru tuh punya permasalahan masing-masing. Kita nggak bisa menyalahkan orang tua, kita juga nggak bisa menyalahkan guru. Kita yang tetap harus menerima keadaan ini, pandemi ini kita tetap harus nerima. Dan satu-satunya jalan ya kita yang harus bersabar tetap menemani si anak. Ya langkah-langkahnya banyakin lagi deh pupuk rasa sabarnya. Kemudian untuk anak supaya nggak bosan belajarnya, ciptakan tempat, ruang dia belajar yang memang nyaman, yang seperti walaupun 100% gak seperti di sekolah, tapi setidaknya ada meja, ada kursi yang memang siap buat dia belajar gitu loh. Oke, sebelumnya aku potong dulu. Kita kan sebagai orang tuanya harus menemani anak untuk belajar di rumah. Memfasilitasi juga. Nah, ini ada pertanyaan nih dari aku pribadi. Kalau sebagai orang tua kan, kalau yang laki-laki bekerja, kan kadang ada juga yang ibunya pun ikut bekerja. Nah, itu gimana? Nah, dari beberapa temanku yang guru yang memberikan tugas, ada yang mereka ngasih tugas tapi misalnya dikasih hari Senin, bisa dikumpul besok hari Selasa gitu kan. Terus juga ada yang beberapa buku paket sudah diambil nih. Adekku pun begitu, mereka sudah menerima buku paket waktu awal ajaran baru. Hanya orang tua yang datang ke sekolah buat ngambil buku paket itu. Nah, terus ya tetap kan dikasih tugas nih lewat HP, dikasih tahu ini. Terus itu kan malam masih ada. Orang tua nggak kerja dari pagi sampai malam, anak tidur dong. Paling nggak sore sudah pulang kan. Iya, capek, pasti capek. Nggak cuma orang tua yang bekerja di luar, yang di rumah pun kadang juga capek. Memang capek, tapi 20 menit lah paling enggak. Anggap aja habis maghrib deh. Maghrib jam 6 lah. Bisa nemenin anak paling nggak nanti sampai jam 7 mau isya, kemudian istirahat makan malam. Bisa kan? 1 jam aja nemenin, duduk santai berdua, tanpa distraksi apapun, tanpa handphone, tanpa gadget, tanpa televisi, cuma buat nemenin anak tugas berdua aja. Pasti bisa kan? Ada waktunya. Gak ada yang bilang gak ada waktu itu kalau dipotong sama gadget. Sudah seharian di kantor, dipotong lagi di rumah sama gadget, itu yang baru gak ada waktu. Ini semua balik lagi sih kepada orang tuanya, balik lagi ya. Jadi sebenarnya komitmen kita sebagai orang tua gitu loh. Jangan mengharapkan anak pengen cerdas, anak hanya pintar dengan memberikan tugas sepenuhnya kepada guru. Jangan gara-gara belajar dari rumah anak nggak bisa pintar, nggak belajar. Enggaknya gitu. Kita tuh orang tua sudah sekolah juga, ibaratnya pelajaran anak-anak juga sudah kita lewatin, kita sudah pernah belajar. Paling nggak sedikit enggaknya juga kita bisa kok nemenin anak kayak gitu kan. Terus kalaupun nggak ada, ini teknologi udah makin maju, zaman udah pakai maju, YouTube udah ada, Google udah ada, mau nanya apa di situ juga udah bisa terjawab, kan bisa kita nemenin anak. Bisa kok kita tuh orang tua, guru aja bisa jadi orang tua pasti bisa juga jadi guru. Ya berarti balik lagi ke komitmen lah itu lagi. Dan kesiapan serta kesabaran kita maunya apa sih orang tua tuh, untuk anak maunya seperti apa sih kayak gitu loh. Bukan, kadang anak tuh nggak cuma butuh uang orang tua buat memenuhi semua
apa yang dia mau, tapi hadirnya kita buat dia juga penting tuh, karena waktu kan nggak pernah kembali. Mungkin lebih ke komitmen lagi ya. Iya. Komitmen, terus harus memberikan waktu kepada anak-anak untuk saling berinteraksi dalam rumah sendiri maupun untuk membantu dalam mengerjakan tugas. Iya. Tapi itu kan nggak seefektif juga dengan belajar di sekolah. Iya, memang nggak seefektif pembelajaran di sekolah dengan normal. Tapi setidaknya kita sudah memfasilitasi dia, kita sudah menjembatani. Karena kalau kita cuman tuh dek baca tuh di buku ada gitu kan, iya dia bisa baca, tapi dia udah bisa paham belum gitu loh. Baca dengan memahami beda gitu loh. Kadang kebanyakan cuma baca tapi nggak memahami gitu loh. Jadi kita yang sebagai orang tua bisa sambil ngejelasin sedikit demi sedikit buat dia. Setidaknya dia tetap masuk, tetap dapat ilmu, tetap dapat pendidikan kayak gitu loh. Nyari ini deh, matematika perkalian. Iya, ada di Google ada. Mau perkalian sampai berapapun 1000 juga ada gitu loh. Tapi kan kayak anggap deh perkalian 5 kali 5. Itu loh deh, disuruh gurunya ngerjain bikin perkalian 5 kali 5. Cari di Google, tinggal tulis selesai gitu kan. Tapi dia paham nggak 5 kali 5 itu berapa? Nanti ditanya sendiri 5 kali 5 berapa deh? Nggak tahu, nanti dulu buka Google, kan nggak mungkin. Kita sebagai orang tua bisa, ayo deh 5 kali 5 dihitung, 5-nya sampai 5 kali berapa, kan bisa seperti itu, sedikit demi sedikit nemenin gitu. Atau ini juga di Instagram kan juga banyak media belajar. Di situ kita juga sebagai orang tua bisa mencari media belajar yang mengasihkan buat anak, sambil main sama anak kan juga bisa jadi fasilitas buat belajar gitu. Guru pun saat memberikan tugas, kemudian yang ku dengar sekarang adalah tugas dikumpulkan hari Sabtu ke sekolah. Di situ guru harus memeriksa semua tugas siswanya setumpuk, seabrek. Kemudian hari Senin buku itu harus diambil lagi sama siswanya. Tugas guru tuh juga dibikin riweuh dengan pandemi ini gitu loh. Mereka tetap masuk setiap hari dari Senin sampai Sabtu, mereka tetap masuk jam 7, pulang jam 2. Tetap selalu dilaksanakan kayak gitu kan. Jadi kita sebagai orang tua pun sebenarnya harus mengerti perasaan guru juga gitu loh. Mungkin ada bahasa yang beda antara guru ke siswa sama antara orang tua ke anak. Mungkin itu yang kadang masih belum tersampaikan, makanya masih ada kata anak nggak mau belajar sama orang tua, anak cuma mau belajar sama guru. Itu loh yang masih susah kayaknya, yang masih harus kita pelajari dan kita bangun. Kita juga jadi PR. Kita masih belajar sekarang. Oke, itu tadi kalau sumpahnya anaknya 1. Nah, kalau ini pertanyaan lagi nih, kalau anaknya lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, itu gimana? Oke lah, kita sudah menyediakan waktu. Anggaplah 1 jam, 2 jam, bahkan 3 jam setelah kita pulang kerja. Nah, ini membagi waktu dengan anak-anak yang lebih nggak usah dibagi-bagi, 2 atau 3 deh, gimana? Anak nggak mungkin umurnya sama semua kan? Pasti beda, ada rentangnya. Kemudian kita kan berdua, orang tua berdua, nggak sendiri. Tugas mendidik anak bukan tugas ibu aja, tapi tugas kedua orang tua, ada ayah dan ibu gitu kan. Nah, anak 2 deh, kalau anak 2 masih bisa nyaman di handle. 1 dipegang ibu, 1 dipegang ayah, selesai kan? Oke. Anak 3 nggak mungkin sama dong umurnya. Pasti ada misalnya 1 baby, 1 toddler, 1 SMP misalnya kan. Nah, misalnya si baby bisa disuruh sambil main, siapin aja 1 ruangan, ruang keluarga deh, TV dimatikan, gadget disimpan. Di situ ada 2 meja, 1 si meja si kakak yang pertama, meja kakak yang kedua, 1 bisa siapin buat si baby. Si baby kan masih bisa disuruh main dulu kan. Nah, ibu bisa fokus sama kakaknya yang kedua, ayah bisa fokus sama kakaknya yang pertama kan, buat nemenin belajarnya. Nah, udah selesai kan? Apa masalahnya? Waktu bisa. Ayo. Dan
ada berdua perhatian juga bisa, satu buat si A, satu buat si B. Iya kan? Tapi kan nggak semua orang tua ngerti nih, maksudnya gini, gimana ya, pengetahuan kadang nih kan karena orang tua, contoh nih bapak-bapak nih, kalau bapak-bapak yang udah ibaratnya working holic atau pekerja keras, kadang kan pelajaran-pelajaran yang udah lama itu ibaratnya entah itu nanti matematika ataupun yang lain itu kadang kita lupa. Nah itu gimana? Oke, kadang kan pelajaran di sekolah pun lebih dari satu kan. Dan pasti anak menerima juga tugas lebih daripada satu kan. Oh ya pasti. Simpan dulu deh yang satu. Misalnya dia dapat tugas matematika, IPA sama bahasa Indonesia. Oke. Sama ayah pilih deh mana yang kira-kira bisa didahulukan. Sayang deh, matematika, bahasa Indonesia, IPA, mana yang bisa didahulukan dulu? Bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia dikerjain dulu. Oke. Terus si ibu SD kan paling enggak ya minimal 2 lah dapat tugas kan, IPA sama matematika. Nah ibunya handle dulu deh yang IPA-nya atau matematikanya deh di handle dulu kan, kerjain bareng. Terus udah selesai nih bahasa Indonesia, ayah kan bisa nih koordinasi sama ibu, Bu ini ada tugas matematika, bisa nggak Bu gitu kan. Kalau ibunya bilang bisa, ya udah tukar posisi kan, ayah bantuin si adek, ibu bantuin si kakak, udah kan. Kalau ayah nggak bisa matematika SD kan nggak mungkin. Ya bisa lah matematika SD, masa nggak mungkin kan? Ayo, ya kan udah. Sekalipun kan ayah nggak bisa matematika SD deh, matematika SD-nya dihandle dulu sama si ibu. Nanti kan ayah bisa bantuin IPA-nya, iya kan? Nah, terus apa dong? Semua tuh bisa, asal kita juga nggak panik. Kan saya bilang juga, jangan panik dulu. Kalau apa-apa jangan panik dulu. Iya sama. Kan, pelajaran tuh jangan panik dulu gitu kan. Bukan masalah paniknya, namanya orang tua, apalagi yang bapak-bapak yang workaholic, bekerja keras, paling capek dan itu pelajaran yang udah beberapa tahun yang silam, beberapa tahun lalu itu udah nggak dipelajari, berpuluh-puluh tahun itu udah nggak pernah dibuka lagi sama sekali. Itu kan gimana? Ya balik lagi, ingat lagi deh sama diri kita gitu kan, tanggung jawab kita. Anak itu tanggung jawab kita, yang diminta pertanggungjawabannya nanti pun adalah kita, bukan gurunya yang ditanya. Guru si A dulu ngajarin anak si ini nih bisa apa? Enggak, yang diminta pertanggungjawabannya kita. Balik lagi deh, ngingat lagi kalau anak itu adalah titipan, yang pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban orang tuanya, yang orang tuanya diminta nanti pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Balik lagi ke komitmen gitu. Kalau di kota besar mungkin masih bisa les private. Sebenarnya di Kalimantan bisa cari les private, bisa. Les private, kemudian ya balik lagi ke orang tua, harus pilih gurunya yang seperti apa, kesehatannya mungkin harus saat ngajar dengan protokol kesehatan, dicek suhu tubuh atau harus pakai masker, face shield, segala kayak gitu kan. Kalau kota besar ada homeschooling, ada private class yang satu kelas dibatasi hanya 5 orang dan itu cuma ada di rumah, itu kan juga ada. Balik lagi kita ke orang tua yang mencari fasilitasnya, karena kan di pandemi ini pun bimbel nggak ada yang berani buka juga kan. Bimbel dengan tempat les yang dengan jumlah siswa besar kan nggak berani buka juga kan. Ya, terkait les private atau sekolah apa tadi? Homeschooling itu kan untuk orang yang menengah ke atas. Iya, menengah ke atas. Kita nih ngomongin untuk yang menengahnya, nggak usah menengah ke bawah. Iya, di Kalimantan deh private banyak kok guru yang memang bisa dijangkau untuk menengah ke bawah. Jangan dicari jangan karena melihat guru si A dengan level harga sekian kita lalu beranggapan sama semua guru private sama. Enggak, guru tuh juga pasti punya hati nurani. Dia juga pasti paham keadaan sekarang. Banyak kok bahkan guru-guru yang kita nggak tahu, bahkan nggak pernah dibayar pun ada. Tinggal kitanya lagi mencari informasi. Jadi jangan mematok satu patokan yang level tinggi, jadi kita membutakan mata yang level rendahnya. Anggapan seperti itu. Sama deh kayak beli baju. Di sana tuh harganya 500.000, padahal di belakang-belakangnya masih ada yang harga 40.000, 30.000. Cuman kita karena terpatok di situ harganya mahal, jadi kita ya udah di sana tuh mahal kan gitu. Jadi jangan dibutakan sama yang
level tinggi deh gitu. Terus jangan beranggapan juga guru yang nggak dibayar atau guru yang bayarnya rendah beda kualitasnya dengan yang level tinggi, nggak gitu juga. Jadi pintar-pintar kita melihat, pintar-pintar kita menelaah. Dan juga satu lagi, kalau anak dilesin gak sepenuhnya kita lepas sama guru les gitu loh. Nanti tiba-tiba anaknya nggak bisa, yang disalahin guru lesnya, nggak gitu juga. Kita juga yang sebagai orang tua harus bisa mengoreksi. Ibarat kita lagi mengevaluasi ke anak, kita tanya bisa nggak, sampai mana yang nggak bisa, gimana sama gurunya. Tetap orang tua tetap harus menjadi penilai dan jadi evaluasi anak dari sekolah dan juga dari tempat lembaga les yang lain. Gimana Pak? Aduh, panjang kalau ngebahas masalah pendidikan, panjang. Ngebahas keluh kesah juga, semua punya keluh kesahnya masing-masing gitu loh. Tinggal kitanya lagi. Aku pun sendiri sebagai orang tua yang sudah ibaratnya belakangan beranggapan gitu loh, kadang dipandang sebelah mata karena gak megang sekolah, karena aku lebih banyak megang bimbel sama les sendiri kan. Sekolah umum cuma pernah ngajar sekali di sekolah SMK, itu pun kan, dan bukan di bidang mata pelajaranku sendiri. Tapi yang tahu skill kita kan kita, yang tahu skill kita adalah orang-orang yang pernah ikut kita, yang bisa menilai. Kalau orang lain yang belum pernah melihat skill kita kan mereka nggak akan pernah tahu kayak gitu loh. Jadi sama, yang tahu anak kan kita, yang tahu skill dia sampai mana, yang tahu dianya bisanya di mana, apa yang lebih menonjol dari dia kan juga kita gitu loh. Guru kadang juga cuma satu mata pelajaran gitu kan. Jadi anak tetap harus kita yang mengevaluasi. Begitu. Panjang kalau ngebahas soal pendidikan, panjang banget. Apalagi ini keluh kesah orang tua dengan guru yang ya pasti akan tetap membela di pihak mereka masing-masing. Dua-duanya punya penilaian yang benar, dua-dua punya keluh kesah yang sama kayak gitu. Tapi ya pandemi ini tetap harus kita hadapin sama kayak sebelumnya. Mungkin pandemi ini menjadi masalah besar karena teknologi yang sudah makin luas juga, info yang mudah dapat dari mana-mana, ya kayak hoax yang mudah diterima dimanapun. Beda sama dulu kasus flu burung, udah pernah kan, SARS kan juga ada, terus campak, DBD. Sebelumnya kan itu juga menjadi permasalahan yang besar pada masanya masing-masing. Cuma karena teknologi yang belum maju, jadi info yang yang didapatkan hanya sebatasnya dari televisi kan. Dan itu juga belum yang wow banget, tapi sampai akhirnya mereda sendiri. Tapi sampai sekarang pun kita tetap berdampingan dengan DBD. Flu burung juga masih ada kadang sekali-sekali ya kan. Tapi karena sudah ada vaksinnya kan agak mereda. Sama dengan yang ini, mau nggak mau kita akan tetap berdampingan sama yang namanya corona. Dan berarti standar hidup sehat pun akan tetap berlaku sampai akan datang. Tetap masker juga mungkin akan berlaku sampai yang akan datang, seperti itu. Oke, berarti jadi intinya harus komitmen sebagai orang tua. Ingat tanggung jawab kita sebagai orang tua. Beda ya, kalau aku sendiri merasakan menghadapi anak orang lain dulu dengan menghadapi anak sendiri sekarang punya anak. Kadang sebagai guru dulu dengan sekolah umum yang latar belakang anak-anaknya perlu ekstra sabar banget. Kita bisa meluapkan kemarahan kita saat kita benar-benar capek sama mereka gitu kan, tanpa ada rasa penyesalan gitu kan. Tapi saat kita menghadapi anak sendiri, jujur anak yang baru umur 15 bulan saat ini yang sudah mau pengennya makan sendiri, kemudian numpahin makannya, kadang nggak mau makan, kadang mulutnya rasanya tuh dongkol, juga pasti ada dongkol gitu kan. Tapi pas setelah kita mau marah, kita sendiri yang kecewa gitu loh, kita sendiri yang sedih akhirnya gitu loh. Jadi memang orang tua tuh harus benar-benar banyak sabarnya. Balik lagi, ingat tanggung jawabnya, ingat lagi nanti dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kan, ibaratnya kayak gitu. Ya beda marah sama anak sendiri sama marah sama orang lain gitu.
Kalau anak sendiri pasti penyesalannya dalam, dan sekali kita sudah marah sama anak itu bakal melekat di dia begitu. Oke, mungkin cukup. Pilotok kali ini karena jam sudah semakin malam dan gak ada habisnya. Intinya ya kita sebagai orang tua ingat komitmen kita, ingat tanggung jawab kita. Anak adalah anugerah kita. Allah Tuhan sudah menitipkan kepada kita, berarti Allah percaya sama kita karena nggak semua orang dikasih kepercayaan yang sama. Saat kita diberi kepercayaan, semoga kita memang benar-benar bisa menjadi amanah buat Allah dan bisa membersamai anak, menjadi pembelajar buat anak, karena memang kita sudah hidup jauh lebih dulu daripada mereka. Oke, cukup dulu. Dilanjut yang lain-lain nanti. Udah mulai ngantuk juga. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Di sini kita nggak bermaksud menggurui juga. Di sini kita berbagi. Semoga ini bisa jadi video yang bermanfaat, bisa saling mengingatkan, kan ibaratnya kayak gitu. Ya, kita sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan. Kalau kami ada salah, omongan-omongan yang salah, mohon dikoreksi di komentar di bawah. Diingatkan juga kami. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe di bawah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.